pengarah di dalam senyawa benzen atau senyawa aromatik ya. Dan kemudian kita bisa menerapkan atau memberikan contoh dari aplikasi senyawa aromatik tersebut ya. Nah, seperti biasanya selalu Ibu menyarankan harus ada buku bahan ajar ya anak-anak ya. Bahan ajar itu boleh pojel ya, kemudian boleh buku organik sintesis, ada juga komprehensif organik sintesis ya, di mana memang kimia sintesis ini bukunya kebanyakan ya sebagian besar adalah in English ya anak-anak ya. Tidak usah takut ya dengan buku bahasa Inggris. Kita memang masih tahap pembelajaran. Yang penting kita pegang buku kimia sintesis, kita lihat reaksi-reaksi kimianya, apa-apa saja di situ reaksinya ya. Jadi tidak usah takut ya untuk membaca buku kimia organik, apalagi versi bahasa Inggris. Nah, tidak lupa juga ya selalu ada buku pegangan yaitu Fessenden ya anak-anak ya untuk menambah wawasan kita terkait lagi dengan mata kuliah kimia sintesis. Jadi kita harus sebelum masuk harus belajar dulu ya karena kita memang akan selalu mereview. Baik, kita lanjutkan. Ya, apa itu senyawa benzen atau senyawa aromatis ya? Seperti yang sudah kita bahas tadi adalah merupakan senyawa molekul sederhana dengan C6 ya, dengan rumus molekul C6H6 ya. Nah, kemudian merupakan kelompok hidrokarbon tak jenuh ya anak-anak ya. Pasti sudah tahu kan apa itu senyawa hidrokarbon? Ya, benar sekali. Senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Ya, meskipun sederhana, tetapi sebenarnya pertanyaan ini sudah bisa kita jawab ya. Jadi jangan membingungkan itu. Nah, kemudian benzen ini ya, kalau kita lihat strukturnya, dia berbeda dengan alkena atau alkuna. Baik, kita lanjutkan. Next. Ada beberapa sifat, sebelum kita masuk ke sifat ya, sebelum kita masuk ke sifat, kita lihat dulu nih, apa sih pentingnya senyawa sintesis ya. Nah, senyawa sintesis itu kan banyak sekali fungsinya ya. Contohnya nanti ada sintesis senyawa aromatik itu sendiri ya. Pasti pentingnya atau manfaatnya itu baik di dalam bidang industri, kemudian ada di dalam bidang penelitian ya, karena kita adalah seorang mahasiswa farmasi ya. Jadi penting sekali untuk memahami apa sih senyawa-senyawa yang disintesis terkait dengan di bidang farmasi ya, seperti obat-obatan ya, kemudian ada kosmetik. Nah, kemudian di bidang lainnya juga masih banyak ya. Nah, baik, apa saja sifat fisik dari benzen ya, yaitu berwujud cair ya dengan titik didih 80 derajat Celcius, tidak berwarna, tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik ya, contohnya seperti metanol. Nah, kemudian mudah terbakar ya. Next. Kemudian, nah struktur daripada benzen ini ya, menurut Kekule, karena awalnya itu adalah si Kekule yang apa namanya melaporkan lah ya atau mengusulkan. Nah, di mana di sini bahwa terdapat pada sudut-sudut 6 heksagon dengan satu atom hidrogen ya terikat pada tiap atom karbon. Nah, kemudian mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi ya. Next. Next. Nah, di sini ada struktur ya untuk lebih jelasnya. Struktur daripada senyawa benzen itu ya, karena tadi rumus molekulnya C6H6 ya, menurut Kekule itu kalau misalnya nih kita gambarkan struktur senyawa Kekule gitu ya, kalau seandainya Ibu ada soal seperti itu, nah jadi silakan kita menggambarkan strukturnya itu secara lengkap ya, secara lengkap. Nah, jadi kelihatan hidrogennya ya. Nah, juga ada, nah di sini setiap sudut itu adalah karbon. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua gambar ya. Karbon gambar di kiri dan di kanan. Sebenarnya ini gimana menurut anak-anak sebelum Ibu lanjutkan? Apakah sama? Ya, sama. Tetapi ada sedikit perbedaan ya. Apa perbedaannya? Benar sekali ya, yaitu pada ikatan rangkap di dalamnya ya. Pada posisi pada gambar sebelah kiri itu ikatan rangkapnya berada di bagian kanan ya. Sedangkan pada sebelah kiri itu ikatan rangkapnya berada di sebelah kiri. Baik, next. Nah, ini sebenarnya sama saja ya untuk kedua senyawa ini ya, karena memang elektron ikatan rangkapnya ini
terkonjugasi ya atau berselang-seling sehingga dia memang terjadi delokalisasi elektron, berputar-putarlah si ikatan rangkap ini elektron ya dalam posisi elektron. Nah, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah si ikatan rangkap ini punya si A atau punya si B ya, karena memang mereka sama-sama mempunyai ikatan rangkap. Baik, next. Next, nah ini model resonansi benzen ya. Jadi elektronnya itu, nah atau ikatan rangkapnya itu terus berputar dengan cepat sehingga tidak memungkinkan terjadinya atau terbentuknya senyawa alkena ya, yaitu ikatan rangkap. Baik, kalau rangkap dua apa namanya anak-anak? Benar sekali ya, ada rangkap dua ya. Kemudian di sini tidak akan terbentuk rangkap dua ya. Kenapa? Karena memang elektronnya itu berputar atau terjadi delokalisasi elektron yang sangat cepat ya. Baik, next. Ya, sehingga untuk menuliskan lambang benzen itu cukup saja dengan kita membuat seperti ini ya, seperti posisi pada sebelah kanan ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, jangan terlalu serius pembelajaran kita ini ya, karena memang pembelajaran itu kan kita ya mulai berubah harus interaktif. Jadi jangan nanti hanya ibu sampaikan, kemudian kalian tidak memahami, lalu kemudian mengantuk ya, atau dalam hati kapan ya cepat selesai pembelajaran ini. Jadi itu tidak ibu inginkan ya. Nah sebelum kita lanjutkan, nah kira-kira ya apa sih contoh senyawa dari kimia, contoh senyawa dari senyawa aromatik ya yang sehari-harinya mungkin kita pakai ya atau mungkin kita gunakan ya. Nah, contohnya adalah parfum ya, parfum. Kemudian ada naftalen ya, naftalen atau kapur barus ya anak-anak ya. Oke, Ibu sudah kasih contoh dua. Kemudian apalagi contoh yang lain? Ya, masih banyak ya. Contoh lain itu parfum. Kalau kita lihat parfum misalnya, parfum itu nanti dia misalnya ada limonen ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya memang adalah senyawa aromatik ya dengan rumus molekul C6H6 ya, di mana terdapat ikatan rangkap terkonjugasi atau berselang-seling. Nah, gimana Bu jika seandainya nih karbonnya itu 6 dalam bentuk siklik ya atau benzen, kemudian tetapi ikatan rangkapnya hanya ada 2. Nah, gimana nih Ibu ingin bertanya ya kepada salah satu nih. Ya, Bu Rini. Nah, gimana Bu Rini? Nah, kalau seandainya dia itu karbonnya C6 ya, benzen, tetapi hanya terdapat 2 ikatan rangkap. Ya, gimana Bu Rini? Atau ada tempat yang lain bisa ingin membantu temannya Bu Rini ya, Bu Sri atau Bu Yunita ya. Ya, nah baik. Nah tidak ya, tidak disebut dengan senyawa aromatik. Kenapa? Karena memang ciri khas daripada senyawa aromatik itu adalah C6 ya, H6 dengan membentuk siklik dan terdapat ikatan rangkap berselang-seling atau yang sering kita sebut dengan ikatan rangkap terkonjugasi ya. Jadi kalau seandainya nih nanti kita nemukan suatu produk, mungkin kalau seandainya kita beli apa ya, beli sesuatu bahan lah ya, bahan sintesis tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari strukturnya ya, jadi kita sekurang-kurangnya nih bisa membedakan apakah itu senyawa aromatik atau bukan. Ya, berikut adalah contoh senyawa dari aromatik. Ya, kalau dilihat tata apa sih namanya klasifikasi senyawa aromatik itu ada 9 ya. Nah, di sini ada benzen, anilin, toluen, benzaldehid, stiren ya, sampai asam benzoat. Ya, jadi anak-anak bisa lihat nih, semuanya adalah mengandung cincin benzen. Ya, 9-nya mengandung cincin benzen. Namun, apa yang membedakannya? Ya, bisa dijawab? Ya, benar sekali. Terdapat gugus fungsi, Bu. Benar. Nah, gugus fungsinya di situ beda-beda ya. Ada metil ya, kemudian ada OH, fenol ya. Nah, sehingga ini adalah turunan daripada senyawa benzen ataupun senyawa aromatik ya. Jadi ada 6, ada 9 klasifikasinya. Jadi nanti selesai pembelajaran ini ya,
kita bisa membuat carilah contoh minimal 3 dari contoh dari masing-masing turunan senyawa aromatik. Bisa anak-anak? Bisa, harus bisa ya. Ya, baik. Bisa kita lanjutkan. Next. Nah, kemudian klasifikasi daripada senyawa aromatik ini ya ada 2 ya, klasifikasi benzen ada 2, yaitu yang pertama adalah monosubstitusi